Teorema 8.15 dikatakan jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi empat kongruen, maka segi empat disebut jajar genjang. Yang pertama diketahui ada segi empat ABCD, yang mana AB itu kongruen dengan CD dan AD itu kongruen dengan BC. Nah, kita disuruh buktikan bahwa ABCD yaitu jajar genjang. Pertama kita misalkan AC itu diagonal segi 4 ABCD. Jadi AC itu diagonalnya segi 4. Nah, jadi kayak gini. Terus tadi diketahui bahwa AB itu kongruen dengan CD. Ini CD, terus AD itu kongruen dengan BC. Oke, kita tahu bahwa AC itu kongruen dengan AC dirinya sendiri karena ada sifat reflektif. Nah, oleh karena itu akibatnya segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ADC karena ada teorema sisi. Nah, setelah itu kita akibatnya dari dua segitiga ini kongruen, sudut BAC yang ini itu kongruen dengan sudut BCD, DCA maksud saya, yang ini sudut DCA, dan sudut BCA yang ini itu akan kongruen dengan sudut DAC yang ini. Nah, oke. Setelah itu kita misalkan lagi BD itu diagonal segi 4 ABCD. Jadi C kan tadi diagonal ya, terus BD ini juga diagonalnya. Nah, tadi juga diketahui bahwa ya sama kayak tadi. Nah, BD ini juga sama, yaitu kongruen dengan BD juga karena ya sifat reflektif. Nah, akibatnya segitiga BAD itu akan kongruen dengan segitiga BCD. Ya sama ya, sisi ini sisi sama. Nah, akibatnya ini juga itu akibat dari dua segitiga ini kongruen, sudut DBA itu akan kongruen dengan sudut BAC. DBA di sini itu BDC maksud saya, kok BAC sih, BDC di sini. Nah, terus ada juga sudut DBC itu akan kongruen dengan sudut A yang ini, DBC itu kan yang ini akan kongruen dengan sudut ADB. Nah, kita ketahui bahwa AC dan BD ini merupakan garis transversal ya.
yaitu AC dan BD itu transversal. Nah, maka sesuai dengan teorema, jika ada dua garis yang dipotong oleh garis transversal dan sudut-sudut yang bersesuaian dan sudut dalamnya itu kongruen, maka dua garis tersebut akan sejajar. Jadi karena AC ini transversal, maka akibatnya yaitu AB itu akan sejajar dengan DC dan AD itu akan sejajar dengan BC. Ya, sesuai dengan teorema garis transversal. Nah, kita ketahui, jadi kita tahu bahwa sesuai dengan teorema, sesuai dengan definisi sejajar genjang, yaitu adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Ya, yang sejajar berarti yang AB dan DC ini sejajar, AD dan BC ini sejajar. Maka teorema ini sudah terbukti. Oke, ya, yang selanjutnya yaitu teorema 816. Dikatakan bahwa jika ada dua sisi sebuah segi empat itu sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Nah, pertama diketahui ada segi empat ABCD, yang mana AB itu AB itu sejajar dengan CD dan AB kongruen dengan CD. Kita membuktikan bahwa ABCD itu merupakan jajar genjang. Kita buktinya itu kita misalkan AC merupakan diagonal dan garis transversal. Jadi AC itu diagonal. Nah, karena AC ini adalah diagonal dan merupakan garis transversal dari ADBC, yaitu garis transversal AD dan BC. Nah, akibatnya itu ada sudut DAC, yaitu yang ini ya, sudut DAC itu akan kongruen dengan sudut BC yang ini. Dan sudut BAC yang ini akan kongruen dengan sudut ACD yang ini. Nah, karena sesuai dengan teorema adanya garis transversal AC ini memotong AD dan BC kan, maka sesuai dengan teorema yang mengatakan bahwa jika ada dua garis yang dipotong oleh garis transversal, maka garis tersebut sejajar. Jadi karena AC memotong ini, maka AD akan sejajar dengan BC karena ada garis transversal yaitu AC. Nah, ini kan diketahui bahwa AB itu sejajar dengan CD.
diketahui. Nah, sesuai dengan definisi jajar genjang yang mengatakan bahwa jajar genjang merupakan segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Dalam kasus ini yaitu sisi AD sejajar dengan BC dan AB sejajar dengan CD, maka segi empat ABCD jajar genjang karena AD sejajar BC dan AB sejajar CD, maka teorema ini terbukti. Yang selanjutnya yaitu teorema 8.17. Dikatakan bahwa jika ada dua diagonal sebuah segi empat membagi dua satu sama lain, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Yang pertama diketahui ada segi empat KLMN, yang mana KM dan LN itu adalah diagonal segi empat KLMN. Kita gambar dulu ya di sini. KM dan LN itu diagonal. Nah, X merupakan titik potong dua diagonal tersebut. Di dulu ini titik potongnya itu di sini, itu X, sehingga KX itu sama dengan kongruen dengan XM dan LX itu kongruen dengan XN. Buktikan bahwa segi empat KLMN adalah sejajar. KLMN jajar genjang. Nah, yang pertama itu kita tahu bahwa KXL, sudut KXL itu akan kongruen dengan sudut NXM, karena ini adalah sudut bertolak belakang. Nah, terus akibatnya karena sudut ini itu kongruen, ini sama ini itu kongruen, maka segitiga KXL itu akan kongruen dengan segitiga NXL dengan teorema sisi sudut sisi. Ya, di sini itu sisi sudut sisi, sisi sudut sisi. Itu sama. Sisi sudut sisi. Nah, akibat dari dua segitiga ini kongruen, yaitu KLN, sudut KLN, jadi yang di sini itu akan kongruen dengan sudut LNM. Sudut LNM itu akibat langkah 2. Ya, selanjutnya kita tahu bahwa LN ya itu adalah garis transversal. LN itu adalah garis transversal, garis KL dan NM. Nah, akibat LN ini adalah garis transversal, KL itu akan sejajar dengan NM. Yaitu karena ada teorema yang mengatakan jika ada dua garis yang dipotong oleh garis transversal dan sudut berseberangannya itu kongruen, maka garis tersebut sejajar. Teorema. Nah,
kita tahu bahwa yang tadi ada teorema 8.16 yang mengatakan jika dua sisi sebuah segi empat itu sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Nah, jadi yang KL ini kan sudah sejajar dengan MM. Nah, setelah ada teorema 8.16 tadi, kita juga tahu bahwa KN itu juga sejajar dengan LM. Teorema 8.16. Terus di sini diikat. Ini langkah 5 sih. Langkah 5. Nah, akibatnya segi 4 KLMN adalah jajar genjang. Jadi 8.17 ini sudah terbukti. Oke, selanjutnya yaitu teorema 8.19. Dikatakan jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Pertama diketahui bahwa ada jajar genjang KLMN itu dengan satu sudut siku-siku. Kita misalkan di sini ya, di sudut LKN. Nah, jadi kan 3 sudut lainnya yaitu sudut KLM, LMN, MNK itu siku-siku. Oke, pertama bukti. Kita tahu bahwa tadi itu LKN itu kan siku-siku. Jadi besar sudut LKN itu pasti 90 derajat. Ini 3. Yang kedua, kita tahu bahwa sudut yang berhadapan sama di jajar genjang yaitu sama besar. Nah, LKN sama besar kongruen LKN itu kan akan kongruen dengan LMN. Ini nggak pakai besar dulu ya. Ya, itu tadi sudut yang berhadapan pada jajar genjang. Pada jajar genjang. Nah, karena LKN tadi ini sudah diketahui bahwa besarnya itu 90 ya, maka LMN itu pasti juga akan 90. Di sini itu pasti siku-siku ya. Oke, terus yang keempat, kita tahu bahwa pada jajar genjang sudut yang berdekatan itu pasti saling berpelurus. Dalam kasus ini LKN itu jika ditambah KLM itu pasti 180 derajat karena tadi sudut yang berdekatan pasti berpelurus. Nah, kita sudah tahu LKN itu kan tadi 90. LKN tadi kan 90, jadi kita langsung masukin aja ya. Substitusi. Nah, jadi KLM itu pasti juga 90. Ini pasti juga situ. Nah, tadi juga sudah tahu bahwa sudut yang berhadapan pada jajar genjang itu pasti kongruen, maka KLM itu pasti akan kongruen dengan KNM.
sama aja dengan K. Nah, karena KLM ini 90 ya, tadi besar, karena besar KLM tadi 90, maka KNM itu juga 90. Ini pasti juga 90. Nah, itu sesuai dengan definisi persegi panjang, yaitu persegi panjang yaitu sejar genjang yang memiliki 4 sudut siku-siku, maka teorema ini sudah terbukti. Yang selanjutnya yaitu teorema 8.20. Dikatakan bahwa diagonal belah ketupat itu saling tegak lurus satu sama lain. Oke ya, itu pertama kita diketahui belah ketupat ABCD dengan AB itu kongruen BC dan AD kongruen BC. Buktikan bahwa AC ini itu sejak tegak lurus dengan BD. Kita bukti. Pertama kita buat titik potong di diagonalnya. Nah, ini diagonalnya kita buat titik potong. Kita misalkan ini O misalnya. Buat titik potong dinamai titik O. Oke. Terus yang pertama kita tahu bahwa AB kongruen DC, AD kongruen BC. Nah, akibatnya sudut ADO yang sini itu akan kongruen dengan sudut CBO. ADO akan kongruen dengan sudut BCO dan DAO yaitu di sini itu akan kongruen dengan sudut BCO di sini. Kenapa? Karena ini merupakan sudut dalam berseberangan. Oke, terus yang selanjutnya akibat dari ini itu kongruen, maka segitiga ADO katakan kongruen dengan segitiga CBO. ADO CBO karena apa? Adanya teorema sudut sisi sudut sisi sudut. Dari ini kita juga tahu, dari titik potong ini kita juga tahu bahwa BO itu akan kongruen dengan OD. Nah, akibatnya itu ada sudut AOD itu akan kongruen dengan sudut BOC. Ini adalah sudut bertolak belakang ya. Dan juga AOD BOC ini merupakan sudut pasangan linear. Nah, karena merupakan sudut pasangan linear, itu pasti hasilnya akan 180 ya. AOD jika ditambah dengan BOC itu akan jadi 180. Nah, karena AOD dan BOC ini kongruen, jadi besar sudutnya itu pasti sama. Nah, berapa kalau sama? Angka yang sama jika ditambahkan kan jadi 180, maka itu adalah 90. Jadi besar sudut AOD itu 90. Jadi ini itu siku-siku dan BOC yang ini itu juga siku-siku. Kembali lagi diketahui AD sama dengan BC.
AB sama dengan DC. AB sama dengan DC. Karena tadi sudah diketahui, jadi kita juga ada sudut ABO yang sini itu akan kongruen dengan sudut CDO. CDO yang sini. Dan juga sudut DCO itu akan kongruen dengan DCO yang sini, itu akan kongruen dengan sudut A, itu akan kongruen dengan sudut BOA yang sini. B. Sama ya, sudut dalam perseberangan. Nah, akibatnya lagi itu segitiga AOB itu akan kongruen dengan segitiga DOC. Ya sama, sudut sisi sudut, sudut sisi sudut, sudut sisi sudut, sudut sisi sudut. Nah, akibat dari sudut sisi sudut ini kita juga tahu bahwa AO itu pasti kongruen dengan OC. Sama seperti tadi, karena ini kan AOD itu kongruen dengan BOC. Jadi untuk angka 9 itu COD itu pasti akan kongruen dengan BOA. COD BOA. Ini juga sudut bertolak belakang. Nah, karena itu juga karena sudut COD dan sudut BOA ini juga sama-sama sudut pasangan linier, dan pasti itu hasilnya juga 180 ya. Jadi ini COD ditambah M BOA itu pasti 180. Sama seperti tadi, jika sudut yang kongruen itu pasti besarnya sama, jadi angka berapa ditambah angka berapa, jika kita ditambah angka berapa hasilnya pasti 180 dan sama, yaitu juga 90 ya. Jadi ini juga siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, karena sudut siku-siku itu saling tegak lurus satu sama lain, jadi teorema ini sudah terbukti karena 4 sudut dari diagonal belah ketupat itu merupakan siku-siku, dan sudut siku-siku itu juga saling tegak lurus. Oke, selanjutnya yaitu teorema 8.21. Dikatakan jika diagonal-diagonal sebuah segi 4 saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi 4 tersebut merupakan belah ketupat. Kita diketahui segi 4 KLMN dengan diagonal KM dan LN. Buktikan bahwa KL kongruen LM, kongruen MN, kongruen NK, dan segi 4 KLMN merupakan belah ketupat. Jadi kita pertama buat titik potong. Titik potong dinamai misal X, di sini itu X. Nah, kita tahu bahwa tadi diketahui, kita tahu karena titik potong ini KX itu pasti akan kongruen XM, dan LX itu pasti akan kongruen XN. Nah, terus selanjutnya kita lihat bahwa KXN, sudut KXN itu pasti akan kongruen dengan sudut LXM. Karena ini sudut bertolak belakang. Akibatnya itu segitiga KXN itu akan kongruen dengan segitiga LXM.
sisi sudut sisi, karena sisi sudut sisi sisi sudut sisi 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 sudut sisi. Terus selanjutnya yaitu akibatnya KN itu pasti akan kongruen dengan LM. Ini akibat 3. Akibat langkah 3. Selanjutnya sudut KXL pasti akan kongruen, KXL itu pasti akan kongruen dengan NXM. Alasannya sama, sudut bertolak belakang. Akibat dari sudut bertolak belakang ini kongruen, maka segitiga KXL ini juga akan kongruen dengan segitiga NXM. Oke, terus akibatnya lagi KL itu pasti akan kongruen dengan MN. KL itu pasti akan kongruen dengan MN. Nah, kita tahu bahwa KN itu kongruen dengan LM dan KL itu kongruen dengan MN. Nah, karena kita sudah tahu ini, maka akibat dari kita tahu ini, maka kita bisa tulis KN itu akan, KL itu pasti akan kongruen dengan LM, pasti akan kongruen dengan MN, dan pasti akan kongruen dengan NK. Nah, sesuai dengan definisi belah ketupat, yang mana belah ketupat yaitu jajar genjang yang sisi-sisinya itu kongruen, maka teorema ini terbukti karena KL kongruen LM, kongruen MN, dan kongruen NK. Yaitu yang terakhir, teorema 8.26. Setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruen. Pertama yaitu diketahui sudut dihedral sudut A dengan garis PQ dan sudut B. Y dan L adalah titik sudut pada sudut XYZ dan sudut KLM. Kayak gini ya. Buktikan bahwa XYZ itu kongruen KLM. Yang pertama kita buat titik C dan D pada sudut KLM. Ini dari sini ya. Jadi ini tadi B ini Q, terus ada sudut Y, ini kita X, dan sini ada Z, terus ini ada N, K, sini M. Nah, kita akan buat titik C dan D di sudut KLM. Misalnya kita taruh sini ini C, sini D. Nah, karena ini kita sudah buat sudut titik pada CD, akibatnya yang pertama yaitu sudut KLM itu pasti akan kongruen dengan sudut CLD akibat permisalan buat titik ini. Nah, terus XY sama CL ini pasti sama karena tegak lurus dengan garis PQ. YX sama aja, itu pasti sama karena tegak lurus dengan tegak lurus PQ dan sebidang. Oke. Yang selanjutnya yaitu
segi 4 XY CL XY CL ini pasti jajar genjang karena sesuai dengan teorema dua sisi kongruen itu pasti disebut jajar genjang. Dalam kasus ini yaitu ya XY sama LC ini sama ya, XY sama LC ini sama, makanya ini jajar genjang. Oke, terus yang selanjutnya, karena segi 4 XYCL ini jajar genjang, maka YL ini pasti akan kongruen dengan XC dan YL pasti sejajar dengan XC akibat 3. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi ada segi 4 XY DL. Segi 4 ZY maksud saya, ZY DL. Itu juga jajar genjang. Ya, alasannya juga sama karena ada teorema dua sisi kongruen pasti jajar genjang. Nah, akibatnya itu juga ZD ZD ini pasti juga kongruen dengan YL dan ZD ini pasti juga sejajar dengan YL. Oke, terus nomor 7, langkah ke-7 kita tahu bahwa ZD kongruen dengan YL dan YL itu kongruen dengan XD. Kita bisa tulis bahwa XD itu juga kongruen dengan XC dan ZD itu tegak sejajar dengan XC. Ini sifat transitif. Selanjutnya, nah, karena ZD dan XC ini kongruen dan ZD sama XC ini sejajar, maka segi 4 XC ZD itu juga jajar genjang dan juga segitiga XYZ itu nanti dulu ya, jajar genjang. Terus angka selanjutnya itu ada segitiga XYZ itu pasti juga akan kongruen dengan segitiga CLD. Dan sudut XYZ itu pasti juga kongruen dengan sudut CLD. Nah, tadi kan sudah diketahui dalam langkah 1 CLD itu kongruen dengan KLM dan XYZ itu kongruen dengan CLD. Maka bisa kita tulis, nggak cukup kita tulis di sini. Kita bisa ditulis bahwa K sudut KLM itu pasti akan kongruen dengan sudut XYZ karena sifat transitif. Nah, karena kita sudah ketemu ini buktikan, maka teorema ini sudah terbukti.